Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kecerdasan buatan akan menjelaskan mengenai Natural Language Processing atau NLP. Nah, jadi di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cinta Putri Juliana, Desta Adelesa Putri, ada Anissa, dan ada Mulyani. Nah, jadi apa sih itu NLP? Jadi NLP itu adalah pemrosesan bahasa alami, cabang dari kecerdasan buatan yang bertujuan untuk memungkinkan komputer memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara yang lebih alami. Nah, NLP ini menggabungkan linguistik komputasional, machine learning, dan deep learning untuk proses dan memahami bahasa manusia dengan menggunakan teknik-teknik seperti tokenisasi, analisis sintaksis, dan pengenalan entitas bernama NLP dan dapat menguraikan dan menganalisis teks atau ucapan manusia menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, di sini ada aplikasi NLP. Yang pertama itu ada chatbots dan asisten virtual. Nah, NLP ini digunakan untuk membangun sistem interaktif yang dapat memahami dan merespons pertanyaan pengguna dalam bahasa alami. Contohnya itu kayak asisten suara seperti Siri dan Alexa. Terus tuh ada analisis sentimen. Nah, teknologi ini tuh menganalisis teks untuk menentukan sentimen atau emosi yang terkandung di dalamnya, seperti positif, negatif, atau netral. Ini tuh sering digunakan untuk memahami opini publik terhadap produk atau layanan melalui ulasan dan media sosial. Terus tuh ada penerjemahan otomatis. Nah, NLP ini memungkinkan penerjemah teks dari satu bahasa ke bahasa lainnya secara otomatis, seperti yang dilakukan oleh Google Translate. Ini tuh dapat membantu dalam berkomunikasi dari lintas bahasa. Terus tuh ada klasifikasi teks. Nah, NLP ini digunakan untuk mengkategorikan teks ke dalam kategori tertentu seperti klasifikasi email, spam, atau pengelompokan berita berdasarkan topik. Nah, masuk ke proses NLP. Jadi proses NLP ini melibatkan beberapa langkah penting. Jadi di sini ada 7 langkah. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data teks atau ucapan dari berbagai sumber untuk menganalisis lebih lanjut. Terus itu ada pra-pemrosesan, meliputi teknik seperti, jadi di pra-pemrosesan itu ada lagi teknik-tekniknya. Yang pertama ada tokenisasi, itu tuh untuk memecah teks menjadi kata atau frasa. Terus tuh ada stemming dan lematisasi untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Terus tuh ada penghapusan kata henti untuk menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna signifikan. Yang ketiga ada analisis sintaksis dan simantik untuk memahami struktur kalimat dan makna kata-kata dalam konteks. Terus itu ada ekstraksi fitur untuk mengubah kata-kata menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh model machine learning. Yang kelima ada pelatihan model menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih model berdasarkan data yang telah disiapkan. Yang keenam ada evaluasi dan validasi, mengukur kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi dan presisi untuk memastikan efektivitasnya. Yang ketujuh ada implementasi. Itu tuh untuk menerapkan model ke dalam aplikasi nyata sehingga dapat berinteraksi dengan pengguna secara efektif. Nah, di sini ada komponen utama dari NLP. Di sini tuh ada tokenization. Nah, proses pemecahan teks menjadi unit-unit lebih kecil seperti kata atau frasa. Ini adalah langkah awal dalam analisis teks yang memungkinkan sistem untuk menganalisis setiap bagian kalimat dengan lebih efektif. Terus yang kedua, penguraian teks parsing untuk mengidentifikasi struktur kalimat dengan memecahnya menjadi elemen-elemen seperti subjek, predikat, dan objek. Ini tuh membantu komputer memahami hubungan antar kata dalam kalimat. Terus yang ketiga ada pengenalan entitas bernama name entity recognition atau yang disingkat dengan NER. Itu tuh untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nama-nama spesifik dalam teks seperti nama orang, organisasi, lokasi, dan tanggal. Nah, proses ini tuh penting untuk ekstraksi informasi dari teks. Terus tuh keempat ada penandaan bagian ucapan atau part of speech tagging.
memberi label pada setiap kata dalam teks berdasarkan kategori gramatikalnya. Contohnya itu kata benda, kata kerja, dan lain-lain, yang membantu dalam analisis struktur gramatikal. Terus tuh yang kelima ada analisis sentimen, untuk menilai nada atau emosi yang terkandung dalam teks, apakah positif, negatif, atau netral. Ini tuh sering digunakan untuk memahami opini publik terhadap produk atau layanan. Terus tuh yang keenam ada lematisasi dan stemming. Nah, lematisasi ini mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan mempertimbangkan konteks, sedangkan stemming ini menghilangkan imbuhan dari kata tanpa mempertimbangkan konteks. Terus tuh yang ketujuh ada analisis semantik, untuk memahami makna dan interpretasi teks dengan mempertimbangkan konteks dan hubungan antar kalimat. Terus tuh yang kedelapan ada pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, itu tuh untuk menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam memahami bahasa manusia melalui pelatihan dengan data besar. Dari sini ada pemrosesan teks dasar. Jadi yang pertama itu ada tokenisasi. Nah, tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang disebut token. Token ini bisa berupa kata, frasa, atau bahkan kalimat. Misalnya, aku baru saja makan bakso pedas. Nah, dapat ditokenisasikan menjadi 6 token. Aku baru saja makan bakso dan pedas. Nah, tokenisasi ini penting karena memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap setiap bagian dari teks. Terus tuh ada stemming dan lemmatization. Nah, yang pertama ada stemming. Stemming ini adalah proses untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan cara menghapus akhiran atau imbuhan tanpa mempertimbangkan konteks. Misalnya kata berlari, berlari-lari, dan pelari dapat dipotong menjadi akar kata lari. Terus tuh ada lemmatization. Berbeda dengan stemming, lemmatization ini mempertimbangkan konteks dan mengubah kata ke bentuk dasarnya atau disebut dengan lemma yang sesuai. Nah, contohnya itu contoh katanya itu lebih baik akan diubah menjadi baik. Lemmatization ini menghasilkan bentuk yang lebih tepat dibandingkan stemming. Nah, mungkin lanjut ke teman saya. Oke, next. Nah, di sini tuh lanjut ke pemrosesan teks dasar tadi. Nah, yang ketiga itu ada menghapus stop word, di mana stop word ini merupakan kata-kata umum yang sering muncul dalam teks tetapi tidak memberikan makna signifikan untuk analisis. Nah, ini tuh seperti kata dan, atau, dan adalah. Nah, menghapus stop words ini tuh membantu mengurangi noise dan dalam data dan meningkatkan efisiensi analisis dalam fokus pada kata-kata yang lebih bermakna. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini ada normalisasi teks, di mana ini tuh proses standar untuk mempersiapkan teks sebelum analisis lebih lanjut lagi. Nah, ini tuh mencangkup langkah-langkah seperti mengubah semua huruf menjadi huruf kecil untuk konsistensi. Nah, di sini tuh juga proses ini tuh menghapus tanda baca dan karakter khusus. Nah, ini juga mengganti sinonim atau variasi kata untuk menyatakan makna yang sama. Nah, normalisasi ini tuh membantu memastikan bahwa data tekstual bersih dan terstruktur dengan baik untuk analisis selanjutnya. Next. Nah, di sini tuh ada algoritma dasar NLP. Nah, dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP ini tuh terdapat berbagai algoritma yang digunakan untuk menganalisis dan mengelompokkan teks. Nah, di antaranya itu ada text classification dan clustering text. Next. Nah, untuk text classification sendiri, ini tuh merupakan proses pengategorikan teks ke dalam label atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini tuh merupakan salah satu teknik paling berguna dalam NLP dan memiliki berbagai aplikasi. Nah, seperti yang pertama itu ada analisis sentimen. Ini tuh mengidentifikasi apakah teks yang memiliki nada positif, negatif, atau netral. Yang kedua itu ada spam filter. Ini tuh menentukan apakah email yang masuk itu termasuk spam atau tidak. Yang ketiga itu ada pengelompokan berita. Ini tuh mengkategorikan artikel berita ke dalam topik tertentu. Seperti apakah berita itu termasuk politik,
olahraga atau ekonomi. Nah, di sini ada metode umum dalam text classification. Yang pertama itu ada model pembelajaran mesin. Ini tuh menggunakan algoritma seperti Naive Bayes atau Support Vector Manchines atau SVM atau Logistic Regression untuk mengklasifikasikan teks berdasarkan fitur yang diekstraksi dari data. Nah, contoh teknik ini tuh digunakan untuk ekstraksi fitur ini tuh seperti TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Dan ada yang lain itu seperti Back of Word atau BOW. Nah, yang kedua ini ada metode Deep Learning, di mana ini tuh model yang berbasis neural network seperti LSTM atau Long Short Term Memory dan BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformer, di mana ini tuh juga digunakan untuk text classification yang memberikan akurasi yang lebih baik dari dataset besar. Yang terakhir itu ada sistem berbasis aturan, di mana teknik ini tuh menggunakan aturan yang ditentukan secara manual untuk mengklasifikasikan teks. Nah, meskipun efektif dalam beberapa kasus, metode ini tuh kurang fleksibel dibandingkan dengan model pembelajaran mesin tadi. Next. Nah, di sini ada proses text classification, di mana yang pertama itu prosesnya itu mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan dataset yang berisikan teks atau dan labelnya. Yang kedua itu ada pra-pemrosesan data yang meliputi tokenisasi, penghapusan stop word, stemming, dan lemmatization seperti penjelasan sebelumnya. Yang ketiga itu ekstraksi fitur, yaitu di sini tuh mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan teknik seperti TF, IDF atau BOW tadi. Nah, yang ketiga itu ada pelatihan model, di mana di sini tuh prosesnya melatih model menggunakan data berlabel. Yang terakhir itu melakukan evaluasi model, di mana di sini tuh mengukur kinerja model dengan metrik seperti akurasi, presisi, atau recall. Next. Bakal dilanjutkan sama teman saya. Oke, kita masuk ke tahap clustering text. Jadi clustering text itu adalah teknik untuk melompokin dokumen label ke dalam grup berdasarkan dari kesamaan konten. Nah, metode ini tuh merupakan unsupervised learning yang berguna ketika tuh data berlabel tidak tersedia. Biasanya metode umum dalam clustering text itu ada 3. Yang pertama tuh ada K-means clustering. Itu tuh salah satu algoritma clustering paling populer yang ngebagi data menjadi kelompok berdasarkan jarak antara titik data dan centroid kelompok. Yang kedua, hierarchical clustering, yang dimana di sini juga dia ngebangun hierarki kelompok dengan cara menggabungkan atau membagi kelompok berdasarkan dari kemiripan. Yang ketiga ada DBSCAN atau Destiny Based Spatial Clustering of Application with Noise. Nah, di sini tuh dia algoritma ini tuh ngelompokin data berdasarkan dari kepadatan titik-titik di ruang fitur dan memungkinkan identifikasi kelompok dengan bentuk arbiter dan menangani noise. Next. Di sini ada proses dari clustering text. Yang pertama itu prosesnya itu ngumpulin data, mengumpulkan dokumen teks yang akan dikelompokkan. Yang kedua tuh pemrosesan data, yang dimana dia ngelakuin langkah-langkah serupa seperti pada text classification. Yang ketiga ada ekstraksi fitur, dia gunain teknik representasi teks seperti TF, IDF atau BOW. Terus yang keempat, dia penerapan algoritma clustering. Dia nerapin algoritma clustering pilihan untuk mengelompokkan dokumen. Yang terakhir tuh dia ngevaluasi hasil clustering tersebut dengan menggunakan metrik seperti siloed score untuk menilai kualitas pengelompokan. Terus di sini ada representasi teks. Nah, di representasi teks ini itu metode untuk mengubah data menjadi format yang dapat dipahami dan diproses oleh komputer.
Dua teknik umum dalam representasi teks itu adalah back of words dan TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Next. Nah, jadi kita masuk ke bagian yang bau dulu atau back of words. Jadi back of words itu sebenarnya metode yang sederhana namun efektif untuk mempresentasikan teks. Nah, di dalam metode ini, teks itu tuh dianggap sebagai kumpulan kata tanpa memperhatikan urutan atau struktur kalimatnya. Nah, di sini juga ada 3 karakteristik dari BOW. Yang pertama ada tokenisasi atau ekspresi dipecah menjadi kata-kata token. Terus yang kedua frekuensi kata, yang dimana setiap kata dalam dokumen itu dihitung frekuensinya. Hasilnya tuh adalah vektor yang nunjukin jumlah kemunculan setiap kata dalam dokumen. Terus yang ketiga tidak mempertimbangkan urutan, yang dimana di model ini tuh dia tidak mempertimbangkan urutan kata sehingga kehilangan informasi kontekstual. Terus kita masuk ke yang TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency, yang dimana metode ini tuh dia lebih canggih ketimbang back of words tadi, karena di sini tuh dia memberikan bobot pada kata-kata tuh berdasarkan dari seberapa sering mereka muncul dalam dokumen tertentu dan seberapa juga jarang mereka muncul di seluruh kumpulan dokumen. Nah, sebenarnya di sini tuh ngebantu juga untuk menyoroti kata-kata yang lebih informatif. Nah, di sini juga ada 2 komponen utama dari TF-IDF ini. Yang pertama trend frequency TF, di mana dia di sini tuh ngukur seberapa sering suatu kata muncul dalam dokumen. Semakin tinggi frekuensi sering munculnya, maka semakin tinggi juga bobotnya. Terus di sini ada inverse document frequency, di mana dia di sini mengukur seberapa penting suatu kata dalam keseluruhan korpus. Kata-kata yang umum di banyak dokumen akan memiliki IDF yang rendah, sedangkan kata-kata yang jarang muncul akan memiliki IDF tinggi. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelasin case studinya oleh teman kelompok kami, Mulyani, silahkan. Oke, baik. Pada bagian studi kasus, saya akan menjelaskan Mulyani Donald Dolo 1075. Baik, kami mengambil dari paper yaitu penerapan Natural Language Processing atau NLP dalam analisis sentimen Cawapres 2024 menggunakan algoritma namanya Naive Bayes. Nah, jadi masalah masalah awal pada paper tersebut yaitu dalam konteks pemilihan umum Indonesia tahun 2024, isu yang paling banyak diperbincangkan adalah keputusan MK mengenai batasan usia calon wakil presiden atau cawapres. Nah, keputusan ini menjadi kontroversial nih karena memungkinkan calon yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri yang memicu berbagai reaksi dari masyarakat, banyak pengguna media sosial, terutama di Twitter, mengungkapkan pendapat mereka yang beragam mengenai keputusan tersebut. Nah, tetapi masalah utama yang dihadapinya ya adalah, yang pertama itu ada volume data dan yang kedua variasi sentimen. Nah, volume data itu dengan banyaknya tweet yang muncul terkait isu ini, jadi menganalisa nih secara manual menjadi tidak praktis kan, dan memakan waktu nih kalau menganalisa satu-satu. Nah, yang kedua, variasi sentimen. Nah, jadi opini masyarakat yang sangat beragam, banyak, mencakup sentimen positif, negatif, dan netral. Nah, memahami nuansa ini memerlukan metode nih yang dapat menangani kompleksitas bahasa alami, seperti itu. Nah, jadi mengapa penerapan Natural Language Processing ini atau NLP ini digunakan nih dalam metode study case sentimen Cawapres 2024 ini untuk analisisnya seperti itu. Nah, oke, baik. Yang pertama tadi. Slide yang pertama. Nah, baik. Nah, di sini kita masuk nih. NLP yang pertama. Nah, kita masuk nih NLP dalam study case penerapan analisis sentimen Cawapres 2024 nih. Dalam presentasi ini, kita penting nih untuk menjelaskan bagaimana nih natural language NLP tadi. Nah, diterapkan dalam study case Cawapres yang
pakai algoritma naive Bayes ini. Nah, terhadap tadi ya, ini pada intinya sih dia, sentimennya di Twitter ya. Nah, di sini yang pertama satu, ada definisi NLP dan relevansinya. Nah, di sini tuh kan tadi sudah dikasih tahu ya, bahwa NLP itu cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Nah, NLP ini memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, menghasilkan bahasa alami tadi. Nah, habis itu relevansinya dengan penelitian apa sih? Nah, dari dalam konteks analisis sentimennya tadi, jadi NLP ini digunakan untuk mengelola teks dari media sosial seperti tadi Twitter, untuk memahami nih pandangan masyarakat terhadap isu politik dalam hal ini yaitu tadi Cawapres 2024. Baik, next. Nah, yang kedua ini proses pemrosesan datanya atau proses pemrosesan teks ya. Nah, jadi di sini yang pertama pengumpulan data, yang kedua pembersihan data, yang ketiga tokenisasi. Nah, yang pertama itu pengumpulan data, di mana data itu dikumpulkan dari Twitter menggunakan aplikasi Twitter ya yang pastinya. Nah, proses ini melibatkan crawling data yang relevan dengan topik cawapres tadi. Nah, yang kedua ini pembersihan data. Nah, pembersihan data ini teks yang diperoleh perlu dibersihkan dari noise-noise tadi seperti tautan, mention, dan karakter khusus agar analisis lebih akurat. Nah, yang ketiga ini tokenisasi. Nah, teks dibagi menjadi kata-kata atau frasa yang lebih kecil. Nah, itu disebut token untuk memudahkan analisis lebih lanjut seperti itu. Nah, yang ketiga ini representasi teks. Nah, di sini itu representasi vektorial yang pertama itu setelah tokenisasi teks direpresentasikan dalam bentuk vektor menggunakan metode seperti back of words atau TV, strip EDV tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya kan di atas. Nah, ini memungkinkan model untuk mengelola data numerik seperti itu. Next. Nah, yang keempat, klasifikasi sentimen dengan algoritma naive Bayes kan pada dasarnya memang pada intinya kan ini kan menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, jadi mengapa sih menggunakan algoritma ini naive Bayes? Nah, jadi algoritma ini dipilih karena kemampuannya nih dalam menangani klasifikasi teks dengan baik, terutama pada dataset besar seperti tweet, naive Bayes. Jadi menggunakan probabilitas kondisional untuk menentukan kategori sentimen yang tadi ada positif, negatif, netral. Jadi dia bisa nih menetapkan sentimen-sentimen apa aja. Jadi seperti itu. Jadi efektif dan efisien lah. Nah, habis itu proses klasifikasi. Nah, di sini tuh setelah data dipresentasikan, model NetBase tadi dilatih nih menggunakan data latih untuk mempelajari pola sentimen dari teks yang ada. Seperti itu. Nah, yang kelima evaluasi modelnya nih. Jadi evaluasi modelnya itu ada koefisien matrix. Nah, di sini tuh model dievaluasi menggunakan koefisien matrix yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kategori sentimen yang di atas tadi, yang positif, negatif, netral. Nah, yang kedua matriks kinerja. Nah, jadi hasil evaluasi menunjukkan akurasi ya dari jurnalnya itu 77,37% dan presisinya 100% dan recall yaitu 73,98%. Ini memberikan nih gambaran tentang seberapa baik model dapat mengklasifikasikan sentimen tersebut. Seperti itu. Jadi hasil modelnya dengan presentasinya berarti akurat dong, ada gambarnya, ada bukti tentang seberapa baik model tersebut diklasifikasikan dari sentimen-sentimen tersebut. Oke, next. Nah, baik nih. Yang keenam ada insight dan hasil analisisnya nih. Jadi analisis sentimennya itu kan dari masyarakat ya. Nah, jadi hasilnya itu memberikan nih wawasan tentang bagaimana publik merespon keputusan MK tadi mengenai batasan usia cawapres. Jadi ini membantu nih dalam memahami dinamika politik dan opini publik. Kan kadang masyarakat itu asal saja. Kita tidak belajar politik seakan-akan tuh kadang kan yang sentimen tadi ada yang negatif positif seakan-akan seorang yang pintar politik sebenarnya kan ada dinamika politik. Nah, jadi dari dinamika ini kita bisa nih mengeluarkan opini dari sudut pandang masyarakat seperti itu. Jadi kesimpulannya, dengan menerapkan NLP ini dalam analisis sentimen ini, peneliti tidak hanya memberikan pemahaman tentang pandangan masyarakat terhadap cawapres, tetapi juga menunjukkan nih potensi besar terhadap NLP dalam bidang analisis sosial dan politik. Nah, dengan mengadopsi NLP dalam penelitian study case
Cawapres 2024 ini, eee peneliti dapat nih secara efektif menangani tantangan analisis sentimen terhadap cawapres. NLP tidak hanya meningkatkan efisiensi proses analisis, tapi juga memberikan hasil yang lebih akurat dan bermakna bagi pemahaman opini publik di media sosial. Ini menjadikan NLP sebagai alat yang sangat berharga dalam konteks penelitian sosial dan politik kontemporer. Jadi seperti itu. Jadi NLP ini sangat membantu untuk mengefisiensikan opini publik dari sentimen yang tadi seperti itu. Jadi ini ada juga link referensi study case NLP. Baik, sekian dari study case kelompok kami pada pembahasan NLP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.